Dr. Abdul Rahim. Alhamdulillah beliau udah ada di tengah-tengah kita. Mohon izin bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa bertemu muka pada kesempatan yang baik. Kami atas nama keluarga almarhum Bapak Haji Dr. Andes Oli Mawardi bin Kiai Haji Muhammad Hamid Mutaib sekeluarga menyampaikan beberapa hal dalam rangka mengenang ke-40 harinya wafatnya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Khalid bin Haji Kiai Haji Muhammad Toyib. Dia selalu ingat kepada Allah saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring. Maka kapan dia mati, kapan dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan gembira. Itu yang dimaksud. Kenapa di penghujung ayat mengatakan huwa khairum mimma yajma'un, senang karena ingat rahmat Allah itu lebih baik dibandingkan dengan kalau bapak ibu senang dengan hasil yang sudah kita kumpulkan. Duit banyak boleh senang, tapi tingkatannya di bawah kalau kita senang dekat dengan Gusti Allah. Nah, senangnya bapak ibu dari saya hari ini tidak akan lebih baik semuanya dibandingkan dengan Mas Khalid. Ya Mas Khalid itu saya kenal sebelum beliau menikah Pak. Ya dari panggil Mas Khalid. Sebelum masih bujangan saya kenal sama beliau. Bahkan ketemu dengan istrinya ini, ya saya tahu. Anak teman dulu remaja. Ini nih gurunya ini Haji Yudi ini dulu susu. Jadi kita kumpul, saya Mas Khalid, Teh Nenek, Haji Yudi ini dulu remajanya bareng-bareng di Pondok Pinang di Masjid Nikmatul Ittihad. Jadi bersyukur Allah Subhanahu wa taala pertemukan Teh Nenek dengan Mas Khalid ini di masjid. Jadi ketemunya di masjid, nikahnya juga di masjid itu di Nikmatul Ittihad. Masya Allah. Nah ini jadi orang baik. Jadi saya katakan tadi, gembiranya bapak dan saya hari ini tak akan sebanding dengan kegembiraan Mas Khalid. Orang yang paling dahsyat kebahagiaannya adalah orang yang ketika bertemu dengan Allah dalam kebahagiaannya. Mati itu kebahagiaan bagi mereka orang-orang baik. Profesor Dr. Quraisyah ketika menafsirkan ayat 2 tadi saya bacakan dalam mukadimah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata beliau, kenapa Allah mendahulukan kematian dibandingkan dengan kehidupan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kata Allah, Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kata Profesor Quraisyah, ketika Allah mendahulukan kematian, maka yang dimaksud adalah pasti maksudnya adalah kebaikan. Maka beliau menulis buku judulnya Mati Itu Nikmat. Bagi siapa? Bagi mereka yang hatinya terus mu'allaqun qalbuhu minallah. Orang yang hatinya terus bersama dengan Allah, senang dia mati. Walaupun dalam bahasa hadis dikatakan tidak mati, dalam saja mengatakan ju'ila lakumul abadu illa al-intiqal. Kata Nabi, kalian itu sebenarnya nggak mati. Ju'ila lakum al-abadu, kalian itu diciptakan oleh Allah sekali sifatnya abadi. Terus mati itu Mas Khalid bagaimana? Intiqal, kata Nabi,
hanya intikal. Apa itu? Pindah saja, pindah dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, lalu pindah ke alam barzakh nanti akhirat. Nah, kita sekarang di alam pertengahan, nggak lama lagi nyusul Mas Khalid, nyusul Mas Khalid ke alam barzakh. Bagi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang hatinya terus bersama dengan Allah, kematian, kata Profesor Resir, sebuah keindahan, perjalanan spiritual yang sangat indah. Mereka orang-orang baik itu, bagaimana enggak indah? Dalam satu riwayat sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad, oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika orang baik itu kemudian setelah dikafankan, disolatkan, ya tentu dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu kemudian mau diantar ke kubur, apa dia teriak? Pak Dimuni, tolong segerakan. Itulah kenapa Nabi menyuruh kita untuk menyerahkan. Tolong segerakan. Kenapa disuruh segerakan? Karena dia segera ingin mendapatkan karunia Allah. Orang baik itu Pak, ketika mau meninggal, Allah gambarkan, alladzi tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Ketika Allah hendak mewafatkan orang-orang thayyib, orang-orang baik, malaikat itu datang dengan lemah lembut, yaquluna salam. Dia mengucapkan salam. Tidak cukup dengan salam, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Tidak cukup dengan kalimat salam. Salam sebuah kata yang menyejukkan calon jenazah. Lalu ia dibukakan pintu surga. Lalu mereka mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Belum masuk ke surga, tapi dibuka hijab itu, kasyafnya dibuka, penutupnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi katakan, la yakhrujur ruh hatta anzura ilaihi. Tak akan lepas roh seseorang sebelum ia tahu di mana tempat tinggalnya. Orang baik Pak, tempatnya di surga, maka senang. Itu yang dikatakan oleh Profesor Rusli tadi, senang sekali. Maka jangan heran kalau Bapak lihat ada orang baru meninggal, wajahnya sejuk, sayu, senang, bahkan lebih ganteng dibanding dengan saat hidupnya. Karena yang diperlihatkan oleh Allah adalah kenikmatan surga. Lalu ia melepaskan ruhnya dalam keadaan indah itu. Allah tegaskan dalam ayatnya, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Yang dilihat adalah kenikmatan surga. Orang surga yang dilihat enggak terasa gitu. Itulah orang-orang baik, Pak. Orang-orang baik seperti itu. Makanya tadi saya katakan, kebahagiaan Bapak Ibu dari saya tidak akan melampaui kebahagiaan Mas Khalid yang mendapat karunia. Saya termasuk yang bersaksi beliau min ahlil khair, min ahlil khair, orang baik. Beliau insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kemudian dilakukan kebaikan ayah oleh putra putrinya, lanjutkan, karena dia pesan terakhir tadi sudah disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Abdul Halim. Saya juga tahu ngantuk sampai untuk pesan kepada putra putrinya nih Pak, kepada Pak Ali, kepada semuanya. Datang kepada Nabi, kemudian Rasul, cukup berbakti kepada ayah ibuku ya Nabi. Tapi bila sudah wafat, apakah ada pintu untuk aku berbakti kepadanya ya Rasul? Nabi bilang ada. Nabi kepada Fatih, adik-adik kakak itu ada. Kebaktian anak tidak berhenti dengan wafatnya ayah ibunda. Fatih dan kakak adiknya, kakak adiknya. Kata Nabi kepada anak muda tadi, laksanakan 5 poin sehingga 1, astagfirullah,
mohonkan ampun ayahmu setiap saat. Mohonkan ampun ayahmu setiap saat. Satu. Lalu yang kedua, doakan dia. Ya Allah, terimalah semua ibadahnya, terimalah semua yang telah dia berikan untukku, untuk kakak, untuk ibu, semua ibadah-ibadahnya doakan. Dua. Yang ketiga, lanjutkan kebaikan ayah. Kata Nabi, man sanna hasanatan fil Islam falahu ajruhu wa ajru sa'il. Siapa yang melakukan kebaikan dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala yang mengikutinya. Ayat tadi Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami yang menghidupkan, kami yang mematikan, dan kami mencatat seluruh amal-amalmu dan amal athar. Siapa athar? Bagi Mas Khalid asalnya adalah Fahri. Ayah saya ini berbekas, saya ini ayah, saya ini adalah athar dari bapak ibuku. Maka apapun kebaikan yang ayah lakukan dan saya lanjutkan, maka ayah saya sudah wafat, dia akan mendapatkan yang bagian terus. Kebaikan-kebaikan saya, ayah ibu saya akan dapat. Kebaikan Fahri dan kakak yang melanjutkan kebaikan ayah Khalid, walaupun beliau sudah wafat, akan terus mengalir. Karena kita adalah athar. Jadi kita, anak itu adalah athar bagi bapak ibu kita. Maka di antara pesan Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam wasat Mustafa, Nabi katakan, ya Ali, sering-seringlah kalian bersedekah, sering-sering kalian bersedekah untuk ayah, untuk orang-orang yang sudah wafat. Perintah untuk kita sesungguhnya. Ya Rasulullah perintah kepada Sayyidina Ali, katakan, wahai Ali, sering-seringlah kalian bersedekah untuk yang sudah meninggal. Maka Allah akan ciptakan satu malaikat yang akan mengantarkan. Teh Neneng sekarang bersedekah kepada bapak-bapak semua yang hadir, apapun bentuknya, akan ada malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk mengantarkan pahalanya kepada Mas Khalid. Senang luar biasa. Almarhum ayah kita sedekah tak harus dengan harta. Kita bisa sedekah Al-Fatihah, kita sedekah bisa surah Yasin, kita bisa sedekah dengan Ar-Rahman. Aku niatkan untuk ayahku, ibuku. Maka Allah akan menciptakan satu malaikat namanya malaikat surur. Siapa malaikat surur? Malaikat yang bertugas untuk menyenangkan orang-orang yang di barzah. Saking senangnya kata Nabi Bah, dia bilang sama Allah, ya Allah, hari ini aku bahagia karena anak-anakku, maka bahagiakan pula mereka. Coba mereka minta kepada Allah. Jadi kewajiban Fahri kakak, jadi senangkan beliau, senangkan ayah dengan apa? Melanjutkan kebaikan yang sudah ditanam oleh beliau. Tiga. Yang keempat, jalankan wasiatnya. Kalau ada wasiat, apa wasiatnya? Jangan diabaikan wasiatnya. Dan yang terakhir, hubungkan silaturahim teman-teman Mas Khalid. Nah, kami temannya, Mas Yudi temannya. Jangan putus gara-gara wafatnya orang tua. Mas Khalid kesini punya keluarga, punya saudara, paman, bibi, aklik, budi. Hubungkan sahabat-sahabat yang akan menyenangkan beliau. Ini kewajiban Fahri dan kakaknya. 5 yang disampaikan Nabi kepada anak muda yang datang. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak untuk diri saya dan kita semuanya. Yang penting Bapak, Ibu dan saya semuanya, pertama kali tadi catat, Bapak, Ibu dan saya harus gembira karena rahmat dan karunia Allah. Jangan suka berkeluh kesah. Bukan berarti berkeluh kesah nggak boleh. Allah bilangnya silakan kamu berkeluh kesah, tapi kepada aku, bukan kepada makhlukku. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا تنظر واغفر لك يا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رحمن الله بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرمه الفاتحه يا فرج الهم ويا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا ذا البلاء يا الله ويا ذا البلاء يا رحمن ويا ذا البلاء يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيه فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak sekalian, mohon maaf terus terang banyak kekurangan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.